Selamat malam, Bapak Ibu serta saudara sekalian yang berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa, psikiater dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Hari ini kita akan berbicara tentang alprazolam, suatu obat yang sangat-sangat fenomenal, yang merupakan obat yang paling banyak diresepkan sebagai obat anti cemas di Amerika sejak tahun 2005 sampai saat ini. Obat ini memang terkenal sekali dalam bagaimana bisa membantu pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan panik. Tetapi sayangnya, penggunaan obat ini yang tidak didasari oleh pengetahuan yang baik, serta penggunaannya yang tidak di dalam pengawasan dokter, apalagi dokter yang ahli dalam ilmu kedokteran jiwa, seringkali membuat masalah di kemudian hari. Kita sering menemukan pasien-pasien kesulitan lepas dari alprazolam, walaupun penggunaannya hanya merupakan dosis terapi antara 0,5 sampai 1 mg per hari. Sering kita temukan di dalam praktek juga pasien dengan menggunakan alprazolam sampai dosis yang tidak terbayangkan seperti 10 sampai 20 mg per hari. Pasien seperti ini seringkali memulai penggunaan alprazolam dari dosis yang paling kecil, tetapi lama-kelamaan dengan masalah yang masih belum tertangani dengan baik dan kondisi kehidupan yang menambah kondisi pasien menjadi lebih sulit lepas dari obat ini. Beberapa riwayat seperti penggunaan alkohol dan zat narkotika juga semakin susah membuat pasien lepas dari obat alprazolam ini. Pada beberapa kasus kita sering temukan penggunaan alprazolam di dalam racikan obat diberikan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan psikosomatik. Dan obat-obat tersebut biasanya diresepkan bukan oleh psikiater, tetapi oleh dokter spesialis lainnya atau dokter umum. Hal ini juga perlu diketahui oleh praktisi kesehatan bahwa alprazolam walaupun diresepkan di dalam penggunaan obat-obat anti cemas sehari-hari, tetapi seringkali kita harus menetapkan adanya batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya, terutama dalam waktu penggunaan dan dosis yang diberikan. FDA memang meng-approve alprazolam sebagai obat anti cemas, terutama untuk anti cemas panik. Namun seringkali dalam praktek kita menemukan obat ini diberikan untuk pasien-pasien insomnia dan gangguan kecemasan yang tidak tahu penyebabnya apa. Pasien seringkali merasa nyaman dengan obat ini dibandingkan dengan penggunaan obat-obat antidepresan karena memang efeknya yang sangat cepat dan biasanya membuat nyaman pada pasien. Sayangnya obat ini ketika dilepas seringkali menimbulkan efek withdrawal yang membuat pasien susah lepas dari obat tersebut. Perasaan nyaman dengan obat ini pun kadang-kadang sulit digantikan oleh obat lainnya, membuat pasien ketika menggunakan obat ini menjadi lebih nyaman dan ingin tetap terasa nyaman seperti ini. Jika saudara sekalian mengalami masalah dengan penggunaan alprazolam, ada baiknya segera berkonsultasi ke psikiater untuk bisa menerapkan obat ini dengan baik dan mungkin menghilangkannya di dalam kehidupan Anda sekalian. Informasi terkait dengan alprazolam bisa ditemukan di beberapa tulisan yang saya buat di blog maupun di Kompasiana. Semoga tulisan itu membantu untuk bisa lebih memahami tentang obat ini dan bagaimana kegunaan, manfaat, serta kerugian yang bisa terjadi jika kita menyalahgunakannya. Semoga informasi ini berguna. Salam sehat jiwa.